Allah, udah merasa paling tahu tentang tauhid, tentang fikih dan lain-lain, maka kita udah nggak mau berubah lagi. Dengerin kajian aja, apapun itu, mungkin termasuk kajian hari ini, saya udah tahu, dan nggak ada hidayah masuk sama sekali, karena sudah merasa tahu. Justru yang merasa belum tahu, justru yang merasa masih kurang, justru yang merasa banyak salah dan dosa, dia yang punya semangat untuk nyari. Dia punya semangat untuk nyari. Inilah yang menjadi sebab kenapa saudara-saudara mualaf kita baru masuk Islam seringkali habis itu langsung mendahului kita ya, secara keilmuan, secara keimanan. Kenapa? Kayak ngebalap kita, karena mereka terus mencari. Karena mereka terus nyari. Maka spirit terus mencari ini, kawan-kawan. Spirit terus memperbaiki diri ini yang berlandaskan dari merasa belum baik ini, perasaan bersalah ini, perasaan sesat ini, perasaan masih banyak ria munafiknya ini, yang harus terus dijaga. Bukan artinya dipelihara dengan agenda-agenda yang membuat seperti itu, bukan. Tapi rasanya terus dipelihara. Agar apa? Agar kita terus mau nyari. Sehingga ketika terus mau nyari, nanti basirah kita diperkuat sama Allah. Mata hati kita dikuatin sama Allah untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Selama ini kita hanya bisa melihat yang terlihat, tapi tidak bisa melihat yang tidak terlihat. Apa yang terlihat? Hanya kelihatan masalah, kelihatan untung, kelihatan dipuji orang, kelihatan banyak follower, banyak likes, kelihatan kena hutang, bisnis hancur, dan lain-lain. Tapi kita tidak bisa melihat yang tidak terlihat. Itu apa? Apa maksud Allah dari itu semua? Kenapa kira-kira nggak bisa kelihatan Allahnya? Simpelnya begini, kalau saya mau simpelkan. Misalkan ini handphone ya. Saya lagi fokus ke kamera nih. Kemudian ada yang ngasih handphone ini ke saya. Dan saya fokusnya ke kamera. Saya hanya nerima handphone ini. Pandangan saya tetap ke sana. Dan saya cuma ngeliat gini. Alhamdulillah. Saya nggak merasa perlu berterima kasih dan perlu nyari tahu kenapa saya dikasih handphone ini sama orang itu. Kenapa? Karena fokus hati, mata dan hati kita bukan ke orang itu, tapi lagi ke kamera. Kamera itu adalah kesenangan dunia. Dan yang ngasih itu adalah Allah. Seringkali kita fokus kepada nyari kesenangan-kesenangan dunia, mataul hayat dunya, pujian orang, applause, likes, komen, orang mandang atau enggak, terlalu sibuk ke sana sehingga kita mata hatinya lama-lama kering dan mati. Dan Allah bilang, dia melupakan Allah sehingga Allah menjadikan dia lupa sama diri sendiri. Jadi dia hanya bisa ngeliat yang terlihat, barangnya aja, masalahnya aja, dan dia stres sendiri ketika kena masalah. Padahal kalau dia bisa ngelihat siapa yang ngasih, pasti dia akan nyari tahu kenapa saya dikasih ini ya. Dan nyarinya bukan dengan perasaan takut, tertekan, tapi nyarinya dengan perasaan senang. Kenapa? Ini kok tumben-tumbenan. Allah biasanya ngasih baik-baik, kok hari ini gak enak ya? Ini kok tumben-tumbenan nih. Biasanya saya gak minta aja dikasih sama Allah, nah kok ini minta gak dikasih? Kenapa ya kira-kira ya Allah ya? Pasti gitu. Hatinya tertawajuh kepada Allah, bukan tertawajuh kepada dunia. Nah, inilah yang mau kita bicarakan, teman-teman. Sebuah materi yang namanya reframe hidup. Mereframe ulang ingatan hidup kita. Karena ini menjadi sesuatu yang penting hari ini. Banyak orang yang sedang mencari kamera, mencari pandangan orang, sehingga dia melupakan tentang dirinya sendiri itu siapa, dari mana, sedang apa, dan hendak kemana. Dan efeknya dia dituntun dengan nafsu-nafsu diri. Ramadan jadi biasa aja. Gak mau belajar tentang puasa itu fadilahnya apa sih dan lain-lain. Maka bagaimana kita memindahkan fokus kita dari kamera kepada yang ngasih, yaitu Allah.
Saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Atau jawab pertanyaan saya, doa dulu deh. Dijawab di chat ya. Mudah-mudahan jadi doa yang baik buat teman-teman. Semoga sama Allah yang lagi sakit disehatkan. Semoga sama Allah dikasih rumah yang lebih besar. Semoga sama Allah yang belum punya anak dikasih keturunan. Semoga sama Allah yang lagi bisnisnya kolaps, Allah angkat lagi. Semoga yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh terbaik. Semoga yang lagi finansialnya susah, dilapangkan sama Allah. Dan semoga semua masalah-masalah teman-teman diselesaikan sama Allah. Hajat teman-teman dikasih sama Allah. Semuanya. Amin. Amin. Pertanyaan saya. Banyak nih yang jawab amin ya. Pertanyaan saya. Mau dapat itu semua? Mau sama Allah dikasih itu semua? Coba dijawab ya. Mau? Oh mau banget. Baik. Pertanyaan saya lanjut. Bayangkan Anda dikasih semua itu. Bayangkan teman-teman dikasih semua itu. Tapi ketika semua itu udah Allah kasih, semuanya dikasih. Endingnya, Allah buang muka sama kita. Dan kita ditinggalin sama Allah. Mau nggak? Masih mau nggak kira-kira? Dikasih semuanya sama Allah, tapi ujung-ujungnya Allah buang muka sama kita. Mau nggak? Loh, kok jadi terbalik gini? Tadi mau banget, sekarang nggak mau. Kenapa? Tadi jawabnya mau, sekarang kok jadi nggak mau? Dan pertanyaannya adalah, bukankah yang tadi saya sebut A, B, bla bla bla, hutang lunas, gini, adalah yang kita kejar selama ini ya? Bukankah ada banyak orang 24 jam, dikasih waktu 24 jam, dan dia pakai semua itu buat ngejar itu semua ya? Bukankah kita sering banget ngejarnya itu? Lah pertanyaannya, kok dikasih itu semua, udah dapat apa yang kita kejar, kok ujung-ujungnya jadi nggak mau? Bukankah kita ngabisin waktu semua ke situ, kok jadi nggak mau gitu? Kenapa? Kenapa jadi nggak mau? Coba dijawab di kolom komentar. Kenapa? Kenapa yang kita kejar mati-matian banting, tulang kerja keras siang malam, lah kok jawabnya pada nggak mau sekarang? Kenapa kira-kira? Kan puncak tujuan. Karena Allah jadi buang muka ke kita, Mas. Maunya diridoin Allah, Mas. Maunya ridoin Allah, diperhatiin Allah, Mas. Takut masuk neraka, mau disayang. Yes. Betul kan? Sebenarnya saya hanya lagi mau bold saja. Mau stabilo aja, mau garis bawah aja tentang apa yang ada di rasa hati teman-teman. Bahwa apa? Sebenarnya kita secara fitrah tahu, iya Mas, ngapain saya dapat semua itu, tapi ujung-ujungnya Allah nggak ridho sama saya, Mas. Betul ya? Berarti secara fitrah, secara naluriah, secara keinginan, secara suara hati terdalam, pengennya ngejar ridhonya Allah. Saya hanya ngebold suara hati Anda. Biar apa? Biar terdengar. Itulah keinginan kehambaan Anda. Itulah keinginan kehambaan kita, fitrah kehambaan kita. Kita pengen dapat ridhoannya Allah. Agar apa? Saya ngebold suara hati itu. Agar suara hati itu jauh terdengar lebih keras dibanding suara nafsu yang selama ini belokin kita. Betul kan? Suara-suara nafsu yang lebih kita dengar sehingga kita, padahal hati kecilnya pengen ridhonya Allah, tapi nafsunya lebih ngarahin kita kepada maka sekarang salah satu hal yang membuat kenikmatan hati itu apa? Cuman komen apa? Masya Allah, subhanallah, jazakallah gurunda dan lain-lain. Nafsunya lezat makan-makanin pujian itu. Padahal Allah lagi nutup tameng. Allah punya tirai, salah satu tirainya adalah nutupin dosa kita. Bahasanya Allah lagi nutupin dosa-dosa kita, dan dengan bodohnya saya nikmatin pujian-pujian itu.
Gimana kira-kira Allah ngeliat kita ya? Aku lagi nutupin dosa-dosamu nih. Kamu malah nikmatin pujian-pujian. Betapa nggak tahu dirinya gitu. Saya ngomong buat saya terima kasih udah mau duduk bareng di Zoom meeting ini, di live Facebook fanpage ini. Kenapa? Saya yang butuh kajian kayak gini. Saya yang butuh ngomongin suara hati sendiri. Terima kasih. Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kawan-kawan, dengerin suara hati Anda. Dengerin suara hati Anda. Sebelum keras membatu, sebelum dikunci mati sama Allah. Dan hadirnya Anda dihadirin sama Allah bukan hadir, bukan karena punya kuota, bukan karena susah dapat sinyal, bukan karena punya waktu ikut kajian hari ini, tapi demi Allah. Allahnya terlalu sayang, terlalu rindu, pengen kita balik ke Allah, pengen Anda balik ke Allah. Jika dengar kajian-kajian seperti ini, hati menjadi gerimis, hati menjadi melembut, hati terasa tertampar, hadza min fadli Rabbi, semua dari Allah, maka selamat, hati kita insya Allah masih ada air di dalam batu, atau masih ada air, walaupun hanya sedikit yang keluar dari itu. Dan dengan mendengarkan kata hati itu akan menjadi besar. So, kawan-kawan, langkah pertama adalah sebelum mereframe ulang hidup ya. Karena ketika teman-teman bisa mereframe ulang hidup, pertolongan Allah akan datang. Ketenangan hati akan dapat. Dibukain ilmu-ilmu yang belum pernah teman-teman tahu sama sekali. Atau udah tahu jadi paham dari posisi sama Allah. Dan mendapatkan tujuan hidup yang sangat super jelas nanti. Ditunjukin sama Allah. Itu manfaatnya ketika kita bisa mereframe ulang hidup. Dan untuk mereframe ulang hidup, kita harus tahu dulu apa yang harus direframe. Yaitu apa? Yang tadi. Ternyata kita masih salah menempatkan positioning hidup, menjalani hidup ini. Itu nggak sadar digerakin oleh nafsu sehingga kita hilang arah. Yuk, ngaku sama-sama ke Allah. Iya ya Allah. Ngomong sama Allah sekarang. Iya ya Allah. Saya tersesat. Iya ya Allah. Hati saya terlalu keras. Ya Allah. Dan saya nggak tahu cara balik ke Engkau gimana ya Allah. Tapi yang saya tahu, satu, Engkau masih terlalu sayang sama hamba-Mu. Tuntun ya Allah ya. Jangan tinggalin ya Allah ya. Akuin. Agar kita bisa mereframe ulang hidup kita. Saya nggak mau bahas teori. Kita ngobrol dari hati ke hati aja, teman-teman. Maka sekarang kita tahu bahwa selama ini kita habis-habisan mati-matian ngejar tentang keduniaan. Banyaknya nggak menuju kepada Allah. Bukan salah, tapi tujuannya yang salah. Mungkin kurang tepat. Maka sekarang yang tadinya kita ngejar kamera, sekarang kita ngejar pandangannya Allah. Gimana caranya? Tadi pertanyaannya udah saya lempar. Iya ya, ternyata gak penting itu semua kita dapat. Bukan gak penting, percuma itu semua kita dapat. Tapi kalau pada ujungnya Allah buang muka. Maka seharusnya di detik kajian sekarang, kita udah sama-sama sadar. Kita sama-sama sadar dengan kata hati kita, yaitu apa? Coba saya mau nanya, mulai hari ini hidup hanya pengen nyari apa? Coba jawab di kolom chat. Harusnya udah satu frekuensi. Mulai detik ini, hidup hanya untuk nyari apa? Masya Allah. Itu. Semoga Allah rahmati yang teman-teman jawab semua. Dan semoga itu dihujamkan ke dalam hati kita. Betul, ridhonya Allah. Betul, ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Atau bahasa gampangnya saya adalah
disayang sama Allah, dapat sayangnya Allah, dapat senyumnya Allah nanti. Dan maka sekarang kita tujukan hidup kita ke mencari ridhonya Allah. Mas, jadi saya nggak boleh dapat semua tadi, Mas. Tahan dulu, kita akan reframe. Kita akan masukin ke koridor yang tepat. Oke, sekarang semua sama. Hanya ingin dapat ridhonya Allah. Pahamilah bahwa menurut Imam Syafi'i, ada 2 level ridho, kawan-kawan. Ada 2 level ridho, yaitu ridho level 1 dan ridho level 2. Ridho level 1 itu apa? Wadkhuli fi ibadi. Dan ridho level 2 itu apa? Wadkhuli jannati. Wadkhuli fi ibadi, dianggap bahasanya mah. Dianggap sama Allah sebagai hambanya. Jadi kita pas datang nanti, di hari akhirat nanti, Allah senyum sama kita dan bilang gini, aku ridho Ren, kamu hambaku. Ya, kamu hambaku. Jangan sampai pas di hadapan Allah bilang, kamu hamba dunia. So, ridho tertinggi yang harus kita kejar level 1 adalah disayang sama Allah, atau disenyumin sama Allah, dan dengan dianggap sebagai hamba. Dan ridho level 2 adalah apa? Wadkhuli jannati. Dikasih kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan, kelapangan-kelapangan. Alias dikasih. Kalau yang pertama disayang, yang kedua dikasih. Sekarang saya mau nanya ke semua audiens, milih mana? Dikasih atau disayang? Coba milih mana? Tolong dijawab. Disayang, Mas. Dikasih dan disayang, Mas. Iya, ya. Semua betul. Mau jawab sayang aja betul, kasih juga betul. Dan kasih dan sayang juga betul. Cuman izinkan saya juga membahas. Orang yang dikasih biasanya, orang yang dikasih udah pasti disayang atau belum? Kalau dikasih udah pasti disayang belum? Belum. Contoh, kita lagi makan pecel lele, terus ada pengamen datang, genjreng-genjreng nih, suaranya nggak enak. Kasih nggak kira-kira? Kasih, Mas. Oh, dikasih? Kenapa? Biar cepat pergi, Mas. Jadi dikasih itu belum tentu disayang. Jadi dikasih sama Allah harta yang banyak hari ini, jabatan tinggi dan lain-lain, itu bukan parameter disayang sama Allah. Bukan itu. Kalau parameter disayangnya sama Allah adalah dengan dikasih harta, maka yang paling disayang sama Allah adalah si Korun tuh. Kalau tanda sayangnya Allah adalah dikasih jabatan tinggi, maka yang paling disayang sama Allah adalah Fir'aun tuh. Jadi jangan ketipu, kawan-kawan. Yuk, taubatin diri, sadarin diri bahwa apa yang di sekitar kita ini bukan tanda sayang dari Allah. Bisa iya, bisa enggak. Wallahu alam, tapi itu bukan parameternya. Dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalau disayang, biasanya dikasih. Bukan belum tentu dikasih loh. Bukan pasti dikasih loh. Saya sayang sama anak saya, si Rehan, umur 3 tahun sekarang. Tapi kalau dia bilang, Abi, aku minta truk yang gede dong. Nggak saya kasih. Kenapa? Sayang saya sama dia. Kalau dikasih nabrak lagi. Jadi, kalau Anda disayang, belum tentu juga belum tentu juga dikasih. Jadi jangan berpikir doa-doa kita yang belum terwujud, impian-impian kita yang belum sampai, masalah kita yang belum beres hari ini, itu adalah tanda Allah nggak sayang sama kita atau lagi marah sama kita. Bukan. Sayang belum tentu dikasih. Tapi biasanya kalau disayang, kalau nggak dikasih, pasti karena sayang. Dikasih belum tentu disayang. Sedangkan kalau sayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Belum siap nih dia. Bahaya nih kalau dikasih sekarang. So, yang harus kita kejar level mana, kawan-kawan? Level 1 apa level 2? Pertanyaan saya, ngejar Allah dunia dapat nggak? Atau ngejar dunia, gini deh pertanyaannya. Ngejar dunia udah pasti dapat Allah belum? Ngejar level 2 udah pasti dapat level 1 belum? Itu dulu pertanyaannya. Ngejar level 2 udah pasti dapat level 1 belum? Belum. Tuh.
Tapi ngejar level 1, insya Allah juga dapat level 2. Maka yuk kita reframe hidup kita mulai hari ini. Ngejar apa? Level berapa? Level 1. Yaitu hanya sayang. Dan dari situlah hidup seorang mukmin, hidup seorang muslim dibangun. Yaitu apa? Dari inginnya, bukan inginnya. Kita sering banget ke Allah bilang gini, ya Allah saya pengennya begini. Tapi kita jarang ngomong sama Allah, ya Allah, apa yang kau inginkan dari menciptakan hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba harus seperti apa inginmu, ya Allah. Maka yuk di Ramadan ini tanya deh. Di waktu-waktu Ramadan ini banyak merenung. Someday nanti kita bahas. Dan bisa ada level-level bacaan sholat, ada level-level bacaan Quran. Dan itu bisa juga sebagai tazkirah kita, pengingat kita untuk merenungnya kita. Nah, kita sama-sama sudah paham bahwa ngejarnya level 1. Kita breakdown hidup kita dari sana. Sekarang Anda lihat di kamera, anggaplah ada garis imajiner begini. Set. Ini adalah jalan hidup. Dan ini Allah, kita di dalamnya, di dalam jalan hidup itu. Kita sudah sama-sama paham bahwa kita hanya pengen ngejar inginnya, bukan inginnya. Itu apa? Ridhonya Allah. Level berapa? Level 1. Mohon maaf ya, saya tadinya pengen nyoret-nyoret di notes tablet, cuman gak apa-apa, pakai gambaran aja. Ngejar ridhonya Allah, level 1. Nah, untuk dapat level 1, gimana? Harus hidup sesuai inginnya, bukan inginnya kita. Itu apa? Inginnya Allah, hidup dengan 3 kondisi hidup manusia. Seorang hamba. Itu apa? Ibadah, khalifah, dakwah. Di dalam koridor ini, ridhonya Allah, ngejarnya adalah dengan cara ibadah, khalifah, dan dakwah. Abdi, khalifah, da'i. 3 status itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, monitor Mas Randy. Kalian yang mengingatkan kebaikan. Monitor Mas Randy. 3 ini. Monitor Mas Randy. Tidak ada kerjaan lain selain 3 ini. Kalau pengen dapat Mas Randy, monitor Mas Randy. Berarti Anda harus resign dari kantor Anda dulu. Anda harus keluar dari Anda pengen jadi YouTuber, Mas, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Berarti nggak bisa. Monitor Mas Randy. Kalau gitu saya nggak mau deh, Mas. Karena saya masih tertarik yang kayak gitu-gitu, Mas. Cik. Canda saya. Kita reframe makanya. Itu tidak salah, tapi kita masukin ke dalam koridor yang tepat. Sekarang kita breakdown. Mas Randy, monitor. Ibadah. Salah satu sektornya adalah contoh sedekah. Breakdown lagi, untuk sedekah harus punya apa? Harus punya uang, waktu, ilmu, tenaga. Kan gitu ya. Oke. Mas Randy, monitor. Bisa share screen, Mas, kalau perlu, Suara Mas. saya masih terdengar, kawan-kawan? Kalau Mas Randy perlu share screen, bisa, Mas. Coba dijawab dulu, suara saya apakah masih terdengar? Takutnya ngomong panjang-panjang, suaranya nggak kedengar ya. Masih ya? Oh ya, alhamdulillah, berarti yang belum terdengar perlu yang dikoreksi. Mas Ren, bisa di-share screen, Mas Ren? Baik. Halo. Lanjut lagi. Waktunya ternyata nggak berasa ya, dikit lagi. Saya akan percepat. Untuk dapat ridhonya Allah, ambillah sektor ibadah. Salah satu sektor ibadah adalah sedekah. Breakdown lagi, untuk sedekah harus punya apa? Uang, waktu, ilmu, tenaga. Breakdown lagi, untuk uang ini dalam koridor ya. Untuk punya uang harus apa? Kerja, bisnis, jualan. Maka dari awal dia udah paham tuh, yaitu apa? Saya kerja hanya untuk dapat banyak uang, hanya untuk bisa sedekah lebih banyak, hanya untuk dianggap sama Allah sedang ibadah, hanya untuk dapat ridhonya Allah. Berarti dia, inilah yang maksudnya bekerjanya buat Allah. Share screen. Mohon maaf ya, biasa awal-awal teknisnya nih kita masih mencoba cari format yang pas. Screen saya kelihatan kan kawan?
dari tadi jangan-jangan nggak ngelihat saya di kamera. Kelihatan nggak ya? Saya pakai akun Reza Randy di sana dari awal tadi. Kelihatan di sana tuh. Alhamdulillah. Baik, izin saya lanjut lagi. Inilah yang maksudnya bekerja, tujuannya untuk dapat ridhonya Allah. Terus, wah saya tapi passionnya nggak di kerja, tapi di bisnis. Maka sama, dia berbisnis hanya untuk dapat uang banyak, hanya untuk bisa sedekah lebih banyak, hanya untuk dianggap sama Allah sedang ibadah, hanya untuk agar engkau sayang sama Allah. Inilah berbisnis namanya buat Allah. Sama. Jadi kalau Anda jadi YouTuber, jadi petugas rumah sakit, jadi apalagi ibu rumah tangga, guru dan lain-lain, pejabat dan lain-lain, ini breakdown-nya seperti ini. Kalau seperti ini, insya Allah ini koridornya sudah tepat, frame-nya sudah tepat. Frame-nya sudah tepat. Sedangkan ada orang-orang yang di luar koridor. Kalau tadi di dalam koridor, ini di luar koridor. Dia bukan breakdown, tapi break up ke atas. Kalau tadi kan dari inginnya Allah ya, Allah pengennya gini turun. Kalau ini dari inginnya, saya pengen berbisnis. Hanya untuk apa? Saya pengen punya duit aja. Ini orang-orang di luar koridor. Si B kita katakan. Dia pengen dapat uang aja. Just it, hidupnya, bisnisnya, kerjanya hanya untuk itu. Sekalipun dia sedekah, ternyata kata hati terdalamnya ngomong apa? Katanya sedekah bisa nambah omset ya. Katanya sedekah bisa mengundang uang lebih banyak ya. Jelas ya sedekah. Pada ujung-ujungnya untuk duit. Dan banyak di hari ini kita yang di luar koridor yang seperti itu. Banyak hari ini kita di luar koridor yang tadi saya sampaikan. Inilah yang maksud saya kurang tepat. Maka yuk reframe, masukin ini ke dalam koridor yang tepat lagi. Agar semua kerjaan kita, semua status Facebook kita, semua yang kita lakukan, semua tujuannya buat Allah SWT. Dan efek yang ketika semua ditujukan buat Allah, kerjain bisnis buat Allah, keluarga buat Allah, nikah karena Allah dan lain-lain, Allah akan menghimpun, Allah akan mudahkan. Barang siapa yang tujuannya dunia, kalau tadi yang B kan tujuan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah akan menjadikan di pelupuk matanya kefakiran, kekurangan dan lain-lain. Sulitlah hidupnya. Tapi orang-orang yang ngejarnya Allah, orang yang mentawajukan hidupnya ke Allah, akan dimudahkan semua-semuanya Allah. Secara nggak langsung, ketika semua diniatin buat Allah, maka dia sedang membesarkan kerajaannya Allah, bukan kerajaan nafsunya. Bisnisnya Allah bukan bisnis nafsu. Rumahnya Allah bukan rumah nafsunya dia. Sehingga apa? Ketika semua ditujukan buat Allah, Anda otomatis jadi karyawannya Allah, menjadi pekerja-pekerjanya Allah, menjadi jundullah kalau begitu, para prajuritnya Allah, atau bahasa kami, Anda jadi di PPA bahasanya adalah employee of Allah, para karyawannya Allah. Nah, misalkan saya doain semua punya perusahaan yang dituntun sama Allah, yang besar dengan izin Allah. Anggaplah misalkan Anda jadi ownernya di sana. Anda punya karyawan, terus Anda nunjuk satu orang, anggaplah saya lah karyawan Anda. Anda nunjuk saya, Mas Andi, tolong dong ekspansi bisnis saya Mas ke Arab Saudi Mas. Terus saya bilang begini, aduh Pak, Bu, jangan saya lah, saya ini nggak punya ilmunya. Kira-kira Anda sebagai owner bilang apa? Duh ya Mas, kan saya yang nyuruh Mas, wes nanti tak ajarin ilmunya Mas, atau tak kursusin Mas, kan gitu. Terus ada lagi yang bilang, saya bilang lagi, tapi Pak saya nggak punya uang buat ke Arab Saudi Pak, tenang aja, kan saya yang nyuruh, tak ongkosin kan. Tapi Pak saya nggak punya rumah di sana Pak, tak kasih rumah. Tapi Pak saya nggak punya tim besarin perusahaan Anda di sana Pak. Anda bilang apa? Tenang, tak kirimin tim kamu di sana, orang-orang terbaik dan kamu project leadernya. Tapi dengan satu syarat ya Mas Ren. Apa itu Pak? Kamu ke sana dalam rangka membesarkan kerajaanku, bisnisku, bukan bisnismu, bukan kerajaanmu. Karena kamu jadi karyawanku,
maka aku kasih semua fasilitas itu. Tapi kalau kamu lagi ngegedein perusahaanmu sendiri, nafsumu sendiri, keinginanmu sendiri, maka buat apa aku ngasih fasilitas? Karena kamu bukan karyawanku. Itu kawan-kawan semua. Saya ngomong panjang lebar ya. Ada Allah ngomongnya simple. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong besarin agama ya Allah, maka aku akan tolong semua dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah, fasilitas-fasilitas dari Allah. Inilah yang saya maksud dengan mereframe ulang hidup. Dan sebagai penguat terakhir ya, PPA dibangun bermodalkan itu aja. Kita nggak punya ilmu, kita juga bukan banyak lulusan pesantrennya ya, ada asatis-asatis yang bergabung di selama sepanjang perjalanan, tapi kita bangun dari nol, bahkan minus. Nggak punya ilmu, bukan coach, bukan mentor, bukan ustadz, nggak punya dana banyak dan lain-lain, tapi kita punya satu itu, yaitu JFOA, just focus on Allah. Semua dilakukan hanya niatnya ke Allah. Inilah reframe ulang. Saya pengen kita reframe ulang ke sana. Kalau kita mau tanya ke dalam diri sendiri, selama ini hidup kita ngejarnya mana? Inginnya atau inginnya? Inginnya atau inginnya? Diri sendiri. Maka kalau kita menemukan kita masih ngejar selain Allah, gak apa-apa. Reframe ulang. Balikin semua. Ya Allah, mulai hari ini, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Jadi yang harus dikejar yang lebih hak kecuali Engkau, ya Allah. Yang paling berhak kecuali Engkau, ya Allah. Saya tujukan hidup saya buat Engkau, ya Allah. Gitu kawan-kawan semua. So, langkah pertama untuk mereframe hidup adalah sadari. Kalau mau dicatat silakan. Sadari bahwa ada yang salah di hidup kita. Langkah kedua untuk bisa mereframe hidup adalah apa? Akui. Pertama disadari, kedua diakuin Allah. Yang ketiga adalah azamkan. Ya Allah, mulai hari ini saya niatkan semua buat Engkau. Keempat, buktikan dengan apa? Dengan langkah-langkah nyata. Melakukan itu semua dengan sadar. Dan yang terakhir, jaga. Ya. Kita ulang, sadari, terus akui, kemudian azamkan. Yang keempat, buktikan, dan yang kelima, jaga. Insya Allah itu sudah terreframe hidup. Dan dengan izin Allah, PPA dengan izin Allah, hadza min fadli Rabbi. Dari Engkau ya Allah. Tidak ada kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Hari ini sudah Allah sebarkan training PPA di 130 kota di 3 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia. Dengan angkatan lebih dari 2.300. Terima kasih kepada seluruh pengurus, pada seluruh keluarga besar alumni PPA. Dan yang belum gabung di PPA, yuk bareng-bareng. Ini bukan sekedar training, ini bukan sekedar private class, tapi ini kita pengen membangun peradaban, pengen berkembang bareng-bareng di dalam. Dan dengan izin Allah dikasih juga lini bisnis lain, ada sosial, ada ekonomi. Sosial sekarang Allah kasih rumah tahfidz, ada sekitar 20, mohon nanti dikoreksi oleh tim. Ada 20 rumah tahfidz, ada ambulans, santri-santri tahfidz. Dan terdekat Allah ilhamkan kemarin juga, sekarang ya, kita lagi membangun, kita pengen bareng-bareng One Quran Institute, kawan-kawan. Sebuah kawasan di mana mencetak generasi-generasi Quran yang bukan hanya bagus menghafal Quran ya, pemahaman Qurannya dalam, juga diimbangi dengan menjadi orang-orang yang hatinya tulus, kemudian orangnya lembut, kemudian juga intinya sincerity, loving kindness, dan humbleness, sehingga bisa menyentuh banyak umat dan melakukan perubahan. Kalau Anda pengen bareng-bareng di One Quran Institute, wakaf itu jadi tabungan akhirat Anda tuh. Saya udah niatin tuh, saya pengen nih kalau kayak gitu wakaf tiap bulan ke Oki itu. Udah niat dan sudah dieksekusi, insya Allah. Saya menginisiasi kepada teman-teman semua. Agar apa? Wakaf itu berkah, terus kembang jadi jariah juga, insya Allah. Terus di bidang ekonomi Allah kembangkan ketika niat yang tadi, Allah kasih bisnis, ada buku, ada umroh haji, ada terakhir adalah emas. Masya Allah, banyak banget kalau ya Allah. So saya pengen ngomong reframe ulang hidup, insya Allah hidup Anda akan berkah dan dimudahkan oleh Allah. Gitu kawan-kawan, semoga ada manfaatnya. Masih ada 15 menit ya.
silakan saya serahkan ke Mas Sony untuk kembali mengambil alih acara hari ini. Silakan Mas Sony. Terima kasih Mas Randy. Suara saya jelas Mas Ren? Halo? Oh Mas Randy nggak denger kayaknya. Teman-teman suara saya jelas ya? Ya, alhamdulillah jelas. Berarti Mas Randy yang nggak dengar suara saya. Silakan. Ya, alhamdulillah kawan-kawan sekalian, di teman-teman di Wita itu sudah masuk waktu zuhur nih teman-teman di Indonesia Tengah ya. Dan atau Kang kita Kamal, di Indonesia, kalau Mas Sony Indonesia Barat connect, Indonesia Barat audionya sudah jam 11 dan saya sudah masuk dan Mas Ren. Semoga ada manfaatnya kawan-kawan. Nanti sambil nunggu Mas Sony ya. Tiap hari kita akan ada kajian nanti. Kita akan ada kajian tiap hari jam waktu duha ya. Jadi bukan jam, ini karena perdana jadi jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa gabung besok pagi lagi gitu ya. Kalau untuk pagi jadwalnya itu jam 8 sampai jam 9. Dan nanti malam juga sehari jadi 2 kali. Anda siap-siap, stay tune, nanti dikasih linknya. Malam itu Mas Sony dengan Ustadz Zainal, dengan Ustadz Isa akan membahas tentang legacy. Kita akan banyak tema pokoknya. Bukan hanya kajian tauhid, tapi ada kajian secara ekonomi, ada kajian sosial, dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Halo. Silakan Mas Sony. Saya ternyata lupa pakai. Iya. Nggak apa-apa Mas Ren. Alhamdulillah. Dari tadi Anda panggil antum soalnya. Sorry. Iya. Siap. Ya, it's okay Mas Ren. Alhamdulillah. Oke. Kita tutup ya, kita tuntaskan teman-teman sekalian. Pagi hari ini insya Allah setiap jam 9 pokoknya stay tune dan jam 8 malam. Oke ya. Nggak usah lama-lama, 1 jam, maksimum 2 jam. Yang penting kita bisa terus belajar dari hari ke harinya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah ini membludak 500 lebih dan kita juga share di Facebook ya. Linknya kita buka secara umum juga. Jadi ketika nanti Zoom ini full, kita berikan link Facebooknya. Dan insya Allah nanti malam kita jumpa lagi, besok pagi kita jumpa lagi, dan seterusnya selama bulan Ramadan. Kita menemani teman-teman yang sedang di rumah aja, insya Allah ya. Baik, terima kasih Mas Randy sekali lagi. Ada info lagi Mas? Ya, silakan. Ya, ke teman-teman biar jadi syiar, resume hari ini silakan Anda posting di Facebook kah atau Instagram kah. Terus kemudian bisa tag PPA Institute atau dengan hashtag saja apa Mas Sony, teras PPA Ramadan ya? Boleh. Teras PPA Ramadan. Karena setiap pertemuan Mas Sony udah setting ada door prize-nya nih. Nanti jadi bisa dilihat dari hashtag itu. Gitu ya. Gitu aja Mas Sony. Oke. Jadi teras itu kepanjangannya temu rasa. Jadi kita berharap ketemu di wasilah media online ini bukan hanya sekedar ketemu, tapi bisa nyambungin rasa. Dan silakan teman-teman share linknya ya, untuk mengajak orang bisa join di seri webinar kita selama bulan Ramadan ini. Share linknya, nanti akan coba saya share di kolom chat ya, sebentar. Saya share linknya di kolom chat ya. Nah ini bit.ly/webinar teras PPA. Cukup sekali registrasi, nanti insya Allah kita akan infokan link untuk semua kajian. Baik, sampai jumpa nanti malam teman-teman ya. Insya Allah bersama saya, bersama Ustadz Zainal, bersama Ustadz Isa, kita akan sharing tentang legacy. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Randy. Terima kasih Kang Kamal juga nih yang di belakang layar sudah bantuin untuk suksesnya acara kita pagi hari ini. Nanti malam jam 8 ya. Insya Allah ada tarawih ya, sebagian besar kalau di Jakarta tarawihnya di rumah ya, walaupun ada mungkin musola-musola kecil.
as info yang saya dapat masih menyelenggarakan taraweh, tapi sebagian besar masjid, sebagian besar musola itu tidak mengadakan sholat berjamaah sebagaimana arahan dari pemerintah dan para ulama kita. Baik, terima kasih untuk yang teman-teman yang di Indonesia Tengah, ini sudah masuk waktu zuhur ya. Insya Allah berkah Ramadan kita kali ini. Baik, kita tutup dengan istighfar bareng-bareng kawan-kawan sekalian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Kamal. Assalamualaikum.